Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min yafqahu qawli. Ibu jamaah salat maghrib Masjid Baitul Muttaqin dan calon jamaah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah hari ini masih memberi kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti yang sudah kita lakukan, kita beribadah sebagai bentuk ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Karena juga bisa menghadirkan diri kita di masjid ini untuk para ilmi, ikhtiar untuk menjadi orang yang akan dimuliakan oleh Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi, siapa yang mau dijadikan baik, maka orang itu akan diberi kemudahan, kelapangan untuk dapat memahami agama. Siapa orang yang mau dijadikan baik oleh Allah, maka orang itu diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa memahami agama. Salah satu ikhtiar kita adalah menghadirkan diri di majelis-majelis ilmu. Seandainya kita ini karena kesibukan lalu tidak sempat membaca, minimal sempatkanlah diri kita untuk mendengar. Kalau membaca saja kita tidak sempat, mendengar pun kita nggak punya waktu, terus apa ikhtiar kita untuk menjadi baik? Membaca itu ikhtiar untuk menjadi baik, supaya dapat ilmu. Seandainya kita nggak bisa membaca waktu atau nggak betah membaca, begitu buka buku langsung ngantuk. Minimal lah kita ini mendengar, supaya janji Rasul bahwa orang yang akan baik, janji Allah melalui lisan Rasulullah itu, bahwa di antara tanda orang baik adalah mereka yang diberi kemudahan oleh Allah untuk memahami agama itu. Salawat dan salam untuk Nabi kita baginda mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, kita sekarang sudah berada di penghujung bulan tahun 2025. Jumat kemarin kita salat Jumat yang keberapa Bapak Ibu? Bapak, ya Ibu kan enggak Jumatan. Ada yang hitung Pak? Salat Jumat kita yang kemarin berapa? Wah, kamu dor. Nggak apa, nggak hitung. Yang bisa hitung ada hadiahnya Pak. Oh yang ini hadiahnya ini. Yang keberapa Pak? Yang ke-51 Pak. Ya. Berarti tahun ini kita berjumat sebanyak 52 kali. Dari Jumat pertama di Januari 2025 sampai besok Jumat terakhir 2025 itu kita berjumat 52 kali. Nah, pertanyaan besar untuk kita semua,
Dari 52 kali kita berjumat itu, berapa kali yang secara ikhtiar kita itu kita datang ke masjid tidak terlambat. Monggo, masing-masing kita introspeksi. Saya hanya mengajak untuk kita introspeksi. Dari 51 kita berjumat yang sudah selesai, besok Jumat terakhir itu, kira-kira berapa kali yang kita datang tepat waktu? Apa ukuran tepat waktunya? Kata Nabi di hadis, ketika hari Jumat tiba, malaikat-malaikat Allah itu berdiri di pintu-pintu masjid. Malaikat-malaikat Allah itu berdiri di pintu-pintu masjid. Malaikat Allah berarti banyak. Di pintu-pintu masjid berarti semua masjid. Buat apa? Falyaktub, untuk menulis siapa yang datang pertama, mengabsen siapa yang datang pertama, siapa yang datang berikutnya, siapa yang selanjutnya. Sampai khatib naik di atas mimbar. Kalau khatib sudah di atas mimbar, sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab oleh semua jamaah, khatibnya duduk, Bilal, muadzinnya adzan. Maka keterangan di hadis tadi Nabi mengatakan ketika sudah pada situasi itu, malaikat-malaikat Allah yang berada di pintu-pintu masjid itu menutup catatannya. Kemudian ngapain? Kemudian duduk bersama jamaah Jumat. Yastami'una dzikra. Untuk apa? Mendengarkan khutbah. Berarti kita yang datang ketika khatib sudah di atas mimbar, ini kategori kita terlambat. Menurut hadis tadi, Pak. Nah, karena terlambat ada dua kemungkinan. Kemungkinan terringan, yang paling ringan, apa? Ibadah Jumat kita tidak sempurna. Kemungkinan yang paling berat, ibadah Jumat kita hari itu tidak tercatat. Sehingga nanti ketika terjadi pergantian antara malaikat siang dan malaikat malam, selesai asar kan malaikat siang naik, lapor, memberikan catatan kepada Allah, amal ibadah hamba hari ini. Dilihat, Jumatnya kosong. Kenapa? Istilah anak muda siapa? Zong. Kenapa zong? Karena datang ke majelis Jumat, datang ke Masjid Baitul Muttaqin, setelah khatib di atas mimbar. Maka penting buat kita untuk ini evaluasi. Dari 51 kita berjumat dan besok yang ke-52, berapa kali yang kita datang tepat waktu atau sebelum khatib naik di atas mimbar. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, poin kedua, Desember ini adalah bulan penuh dengan fitnah. Bulan fitnah. Kenapa saya secara pribadi sebagai bulan fitnah? Karena hampir setiap tahun kejadian ini selalu terjadi. Ya. Dan yang ribut, yang rame, yang berdebat, yang adu narasi itu orang-orang Islam. Bukan orang-orang Kristen. Apa itu? Natal. Info terakhir, Menteri Agama, Profesor Dr. Kiai Haji bla 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 itu punya rencana Departemen Agama akan mengadakan Natal bersama. Bayangkan itu.
Jadi yang punya Natal saudara-saudara kita yang Kristiani, yang ribut orang Islam. Seakan-akan kalau kita tidak mengadakan Natal atau tidak mengucapkan selamat Natal, itu seakan-akan kita ini enggak toleransi. Seakan-akan. Ini setiap tahun Bapak Ibu jamaah. Yang saya tadi sebut, Desember adalah tahun-tahun fitnah. Ujian bagi keimanan kita. Natal Bapak Ibu, dalam pemahaman saya, yang dipahami oleh teman-teman saudara-saudara kita yang Kristiani itu, mereka punya keyakinan, mereka punya iman, mereka punya kepercayaan, ini akidah mereka, bahwa 25 Desember itu adalah hari di mana anak Tuhan dilahirkan. Jadi Natal itu peringatan kegembiraan orang-orang Kristiani terhadap kelahiran anak Tuhan yang kemudian juga mereka tuhankan. Dalam konsep keyakinan orang Kristen, Tuhan punya anak. Nah itu. Sementara Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita punya konsep yang sudah jelas. Bahwa Tuhan itu tidak punya anak. Lam yalid walam yulad. Titik. Maaf, bukan koma. Titik, Pak. Nah, kalau kita yang lam yalid walam yulad punya konsep la ilaha illah Allah, lalu 25 Desember kita sibuk bingung untuk memberikan penghargaan, penghormatan atas nama toleransi kepada saudara-saudara kita yang sebangsa dan setanah air tapi berbeda keyakinan, lalu kita mengucapkan selamat Natal, itu artinya kita mengatakan selamat kepada Anda atas kelahiran Tuhan Anda. Secara tidak langsung, kita sudah mengakui bahwa Tuhan itu punya. Berarti apa Bapak Ibu? Musyrik. Gugur iman kita. Sayang, rasa gugurnya iman itu enggak terasa, Pak. Karena iman itu kan masalah batin. Masalah gaib. Bapak, ini kan bentuk toleransi kita kepada saudara-saudara kita yang Kristiani. Bentuk toleransi itu enggak seperti itu. Kenapa mereka yang punya hari kebesaran, kita yang bingung? Nah ini. Apakah kalau kita tidak mengucapkan selamat Natal, kemudian rasa toleransi kita berkurang? Yang kedua, apakah di zaman Nabi Muhammad SAW hidup tidak ada orang Kristen? Ada. Bahkan ketika orang Islam yang Muslimah di Mekah pertama kali berhijrah kemana, Pak? Habasyah. Itu rajanya Kristen. Tapi ketika 25 Desember, Nabi tidak bingung dengan keyakinan orang Kristen pada zaman Nabi. Kenapa sekarang kita bingung? Nah ini Pak. Makanya penting untuk kami sampaikan sebagai ikhtiar kita untuk menjaga kemurnian akidah kita di ujung tahun pergantian tahun ini. Sehingga saya lebih setuju dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia di zaman Buya Hamka yang mengatakan haram hukumnya merayakan Natal bersama. Sekaligus haram hukumnya bagi seorang muslim untuk mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Saudara sebangsa ya. Ini penting Bapak Ibu. Ya. Di surat Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Sungguh nyata-nyata telah kafir. Nyata-nyata telah kafir
qalu orang-orang yang berkata, innallaha sesungguhnya Allah huwa adalah dia Al-Masih ibnu Maryam, adalah Al-Masih anak laki-lakinya Maryam, yaitu Isa Al-Masih. Jadi menurut informasi Allah, kafir nyata-nyata, real kafir. Orang yang mengatakan Isa alaihi salam itu Tuhan. Ini bantahan terhadap keyakinan orang Kristiani. Sementara Nabi Isa berkata, wa qalal masihu, dan berkata Nabi Isa alaihissalam, ya wahai keturunan Israel, wahai keturunan Yakub, ya, wahai keturunan Bani Israel. Kenapa Nabi Isa ngomong kepada Bani Israel? Karena Nabi Isa diutus khusus untuk Bani Israel, tidak untuk Bani Jawa, Bani Maluku, Bani Batak, Bani Sulawesi, enggak ada. Maka agak heran kalau ada orang Jawa yang beragama Kristen itu. Ya. Tapi Kristen yang Nasrani yang diajarkan oleh Isa itu Nasrani yang la ilaha illallah, yang masih bertauhid. Nah, sementara Isa mengatakan wa qalal masih ibnu Maryam, wa qalal masih ya Bani Israil, berkata Isa kepada Bani Israel, ai ibudullah, sembahlah Allah. Siapa Allah itu? Rabbi wa rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Nabi Isa mengajari la ilaha illallah kepada Bani Israil. Bukan mengajari Trinitas. Ayat 73 memberi penegasan. Laqad kafaral ladina qalu innallaha salisu salasa. Nyata-nyata kafir orang yang mengatakan Allah adalah salah satu di antara tiga oknum. Konsep ketuhanan dalam agama Kristen adalah Trinitas. Satu wujud, ada tiga unsur, atau tiga unsur itu bersatu dalam satu wujud. Kita tidak, konsep kita qul huwallahu ahad, Allah satu. Allahus samad, Allah tempat kita meminta. Dan meminta kepada anak Allah ini enggak perlu perantara. Enggak perlu perantara, Pak. Kalau ada ustadz, ada kiai, ada habib yang mengatakan jenengan itu orang yang jauh dari Allah. Iman jenengan itu masih kurang kuat dibandingkan iman saya. Maka untuk berminta kepada Allah, jangan langsung meminta kepada Allah. Susah masuknya, lewat saya aja. Nah, itu doktrin yang menyesatkan. Karena Allah ngomong itu. Allahus samad, Allah tempat kita meminta. Dan itu nggak perlu perantara. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni, tentang aku, katakan Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan, kata Allah itu loh, akan mengijabahi, menerima doa hamba-hambaku yang berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Dengan syarat dia mau beriman kepadaku. Jadi syarat untuk diterimanya doa kita adalah iman dulu, baru berdoa. Apa doa itu? Amal. Jadi nggak perlu pakai perantara orang-orang itu. Apalagi perantara ke kuburan orang-orang, orang mati. Ya. Saya pernah baca itu, Pak, buku itu. Ditulis oleh senior saya di IMM dulu. Sekarang sudah jadi orang penting di Jakarta. Itu ada di buku disebutkan bahwa dalam Islam kejawen itu ada keyakinan
Kalau orang itu sudah 7 kali berziarah ke Wali Songo, itu sama seperti dia berumroh 1 kali. Hadis riwayat travel, Pak. Ya, hadis riwayat travel. Ini yang senang travelnya, Pak. Ya, dapat cuan. Itu ada kayak seperti itu. Ya. Nah, kembali Bapak Ibu. Jadi Desember ini bulan ujian keimanan kita. Kalau kita sudah berkeyakinan bahwa Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan dan hukumnya haram untuk kita mengucapkan, maka konsekuensi logisnya secara sosiologis, secara ekonomi juga harus kita bertahan. Maaf, misalnya ini. Dengan beli HP. HP ini 5 juta. Karena bertepatan dengan Nataru, Natal dan Tahun Baru, yang punya toko beri diskon. Cukup bayar 2 juta. RAM-nya 16. Besar, Pak. Ya. Besar ya, Mas ya? RAM 16. Biasanya RAM 8. 16 besar, Pak, itu. 5 juta. Karena Nataru, cukup bayar 2 juta. Nah, pertanyaannya, hukumnya apa, Pak? Beli barang diskonan karena berkaitan dengan Natal dan Tahun Baru. Kalau secara akidah kita sudah berkeyakinan mengucapkan Natal hukumnya haram. Berarti memanfaatkan momentum Natal dan Tahun Baru untuk mendapatkan barang murah di toko yang memberi diskon berkaitan dengan Nataru, kira-kira apa Pak hukumnya? Halo? Halal? Haram? Makruh lah Pak. Nah ini Pak. Ini taruhan iman Pak. Kalau saya pribadi, ya, saya berpendapat hukumnya haram. Saya pribadi loh. Kenapa? Karena momentum diberinya kita diskon itu karena berkaitan dengan keyakinan teman sebelah. Nah, ibu-ibu jam 12 malam, di tanggal 25, jam 12 malam, cari online yang harganya 0 rupiah. HP-nya dibuka. 0 rupiah. Ada kulkas harganya 0 rupiah, Pak. Kenapa? Nataru, Pak. Terus sampai langsung pesan. Masuk keranjang kuning. Hukumnya apa, Bu? Kulkas, Pak. Nah, ini ujian iman kita, Pak. Ujian iman kita di penghujung tahun. Nah, kalau iman kita ini iman abu-abu, keyakinan kita nggak kuat, kurang mantap, bisa-bisa kita ikut-ikutan. Ya, tanpa kita sadar, oh nggak apa-apa, ini kan mengumpul rezeki, lah rezeki mana dalilnya. Nah, ini penting Pak. Ya, penting untuk kita pahami itu. Jadi kalau kita sudah berkeyakinan bahwa Natal itu adalah bentuk ibadah khusus bagi saudara-saudara kita sebangsa yang beragama Kristen, maka itu adalah bagian dari perayaan keagamaan mereka. Kemudian kita mengucapkan selamat, maka saya tetap berpegangan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia pada zaman Buya Hamka. Tahun 1985 nggak salah itu. Yang mengharamkan itu. Maka ketika kita sudah memfatwakan hukumnya haram, sudah mengambil prinsip hukumnya haram, maka segala hal yang berkaitan dengan Natal menjadi haram untuk kita lakukan. Termasuk ketika ada diskon-diskon besar di toko-toko ya yang diberikan kepada kita karena sama juga dengan Bapak Ibu yang misalnya bekerja di tokonya orang Kristen, kebetulan bosnya Kristen. Pada saat Natal, bosnya bagi-bagi THR. Karena apa? Karena Natal. Jadi harus bisa tegas. Tapi Ustadz, satu amplop Ustadz 5 juta Ustadz. 5 juta. Kemarin saya THR Idul Fitri hanya 2 juta. Ini yang Natal 5 juta. Dan semua karyawan diberikan. Tidak melihat agamanya Ustadz. Gimana Pak? Bu? Terima apa nolak?
5 juta, Pak. Kalau orang yang berprinsip mumpung, berarti kan aji mumpung lagi. Ya. Nah, saya pribadi mengatakan tolak aja, Pak. Maaf Pak Bos. Secara kemanusiaan saya menghargai jenengan. Tapi maaf Pak, secara prinsip agama saya mengajari bahwa Natal itu dalam keyakinan agama saya itu tidak ada. Karena Tuhan dalam agama saya, Tuhan tidak punya anak. Jadi monggo kalau jenengan mau berbagi THR karena Natal, monggo berikan kepada teman-teman karyawan yang beragama, seagama dengan bos saja. Saya sama teman-teman muslim tidak usah diberi. Kami ridho. Kenapa? Karena Idul Fitri kemarin kami sudah bos beri THR karena Idul Fitri. Nah, ini kalau terjadi ya kita harus tegas, Pak. Apa? Ikhtiar menjaga kemurnian akidah kita. Karena Nabi sudah jauh-jauh mewanti-wanti kita, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Nabi pernah bersabda dalam hadis, "Man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah." Siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, Nabi mengatakan dakhalal jannah. Maka layak bagi orang itu untuk mendapatkan surganya Allah. Tidak berbuat syirik. Sementara man matal yusyrik billahi syai'an. Siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Pernah menyekutukan Allah, sedang menyekutukan Allah, atau punya rencana menyekutukan Allah. Dakhalan nar. Maka layak bagi orang itu untuk mendapatkan neraka. Hadisnya Muslim. Tegas itu, Pak. Mati dalam keadaan tidak syirik, dapat surga. Mati dalam keadaan syirik, Allah ancam dengan neraka. Berkeyakinan Tuhan punya anak, itu penghinaan yang luar biasa itu. Ya. Pelecehan yang luar biasa itu. Menyamakan posisi Allah dengan seperti dalam posisi makhluk. Ya, dalam konsep agama kita itu kan. Innani anallah la ilaha illa ana. Di surat Toha nggak salah itu, ayat 14 itu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani sesungguhnya aku, anallah adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Allah, tidak ada sembahan. Tidak ada zat yang pantas untuk disembah. Illa ana, kecuali saya. Fa'budni, maka sembahlah, beribadalah kepadaku. Gimana caranya? Wa aqimis shalah, dengan mendirikan salat. Lidzikri, tujuannya adalah untuk selalu mengingat. Jadi Allah memberikan kita penjelasan bahwa tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali dirinya. Lalu Allah memberi kita perintah untuk menyembahnya. Caranya gimana cara menyembah Allah? Salah satunya lewat ibadah yang bernama sholat. Tujuannya apa? Untuk mengingat Allah. Tapi jangan kemudian dia pahami ujung ayatnya saja. Kalau saya sudah ingat Allah, buat apa saya sholat? Karena tujuan sholat itu mengingatku. Sekarang aku sudah ingat Allah terus. Ngapain sholat? Nah, ini juga menyesatkan. Ya. Jadi itu Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Mari kita betul-betul istiqomah menjaga iman kita. Jangan sampai 11 bulan kita ini bertauhid, ternyata di ujung tahun kita menjadi orang musyrik, menjadi orang kafir tanpa kita sadari. Sementara posisi orang kafir atau orang musyrik itu dikecam dengan sangat keras oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir
min ahlil kitab, dari ahli kitab. Mufassir, ahli tafsir sepakat bahwa orang kafir ahli kitab di sini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Orang Islam yang menyekutukan Allah. Jadi ada orang kafir yang nyata-nyata kafir. Siapa itu? Ahli kitab. Siapa mereka? Kristen Yahudi. Juga ada kelompok orang kafir tapi dengan stempel orang musyrik. Apa? Dohirnya Islam. Tapi akidahnya, tauhidnya itu masih ada unsur-unsur syiriknya. Ada hari baik, ada hari buruk. Pindah rumah takut bertepatan dengan waktu kematian orang tuanya. Kenapa? Kematian dianggap sial. Kematian dianggap musibah. Ada angka-angka, ada angka baik, ada angka sial. Angka berapa, Pak? Angka baik, Pak. Angka sial angka berapa, Pak? Angka 13. Tapi kalau gaji 13, mau. Mau. 13 dianggap angka sial. Ya. Jangan coba keliling Surabaya, masuk hotel-hotel, tanya sama resepsionis, Mbak resepsionis, ada nggak kamar nomor 13 di hotel ini? Ada nggak, Pak? Nggak ada, Pak. Nggak berani itu, saya heran itu. Itu sudah mendunia, Pak. Entah dari mana itu akar sejarah 13 angka sial itu. Cina, Pak ya? Cina ya? Oh, itu bayangkan itu. Itu tauhid kita, Pak. Bayangkan itu. Kita menghina Allah tanpa sadar itu. Depan rumah saya, maaf, di Sidoarjo itu diurut 11, 12. Sebelahnya harus 13, Pak. Dia nggak berani, Pak. Bikin 12A. Baru sebelahnya 14, Pak. Dia nggak berani pasang 13, Pak. 10, 11, 12. Kok 12A, sebelahnya 14. Allah. Ini, Pak. Ini syirik, Pak, ini. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik. Apa ancaman Allah? Fi nari jahannam. Allah siapkan untuk mereka neraka jahannam. Khalidina fiha. Abadi mereka di dalam neraka itu. Ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Jadi Bapak Ibu, bagusnya makhluk itu, bagusnya manusia itu bukan karena kesing luarnya. Bukan karena ketampanannya, kecantikannya, putih kulitnya, ikal rambutnya, mancung hidungnya. Bukan. Tapi bagus dan mulia serta hinanya manusia itu juga dia iman atau kafir itu. Sebagus-bagusnya orang kafir tampilan fisik kesing luarnya, kalau dia kafir di hadapan Allah, dia tetap menjadi syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Kulitnya hitam, matanya buta, kepala, kakinya sebelah enggak ada, hina dalam pandangan manusia. Tapi kalau dia punya iman, kata Allah, ulaikahum khairul bariyah. Dia itu makhluk yang terbaik. Nah, kadang-kadang kita ini kan terpesona, tertarik, ya, kagum dengan yang nampak-nampak sempurna. Nah, sementara agama kita mengajari ukuran kemuliaan orang itu bukan karena tampilan fisiknya. Sehingga kita nggak perlu berkecil hati bahwa imanlah yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu menurut ukuran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini poin kedua, Pak, ya, yang perlu kami sampaikan di penghujung tahun ini. Yang ketiga,
sebagai penguat menyampaikan pesan Nabi melalui nasihat malaikat Jibril yang mungkin ini tahun lalu pernah kami sampaikan. Ini kami ulang sebagai penguat, ya, karena sudah lama. Mudah-mudahan kita sebagai mengingatkan kita kembali bahwa pergantian tahun itu mengajari kepada kita ada hal penting dalam perjalanan kehidupan kita yang berkaitan dengan makin menyempitnya kesempatan kita untuk berbuat kebaikan. Berganti tahun berarti umur kita makin bertambah angkanya. Iya, Pak? Sepakat ya? Umur bertambah angkanya, tapi peluang untuk berbuat makin berkurang. Ini yang perlu kita pahami. Sehingga kita tidak terjebak dengan alhamdulillah umur saya masih panjang. Tidak, Pak. Umur kita tidak panjang. Saya waktu lahir itu umur saya sekian, Pak. Sekarang tinggal sekian, Pak. Dulu saya lahir 0 tahun. Itu masih segini. Sekarang 52, berarti tidak begini, Pak. Malah begini. Nah, banyak orang yang tidak sadar bahwa umurnya dia itu makin berkurang. Angka-angka usia makin terus bertambah, tapi kesempatan berbuat kebaikan makin Allah sempitkan. Nah, oleh karena itu penting untuk kita merenungkan nasihat malaikat Jibril kepada alaihissalam. Disebutkan dalam hadis, Atani Jibril alaihissalam. Telah datang kepadaku, kata Nabi, malaikat Jibril alaihissalam. Tentunya kalau malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad, pasti ada sesuatu yang akan disampaikan. Pasti ada ilmu dan nasihat yang ingin Allah sampaikan melalui malaikat Jibril. Ya. Jadi ini kalau dalam konteks sekarang ini, dalam konteks tolabul ilmu kita itu, nggak salah, Pak, nggak apa-apa, Pak. Memang idealnya ketika belajar itu murid mendatangi guru. Itu idealnya, Pak. Tapi tidak ada salahnya kalau sekali-sekali guru itu mendatangi murid. Ini seperti malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad. Jadi malaikat Jibril itu gurunya Nabi Muhammad. Datang. Apa kata malaikat Jibril? Qala, malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ais ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, semau-maumu, terserah bisikan dan seleramu, bisikan hati dan seleramu, fa innaka mayyitun. Tapi ingat, suatu masa kamu akan mati. Ini malaikat Jibril memberi nasihat kepada Nabi Muhammad. Nasihat ini, maaf Bapak Ibu jamaah, tidak hanya untuk Nabi Muhammad, juga untuk kita. Wahai Jufri Mustafa, Bapak Ibu jamaah Baitul Muttaqin, hiduplah sesuka jenengan semua. Tapi ingat, pasti akan datang masa di mana maut menjemput kita. Setiap kita punya ajal, Pak. Ajal itu batas akhir. Idza jaa, apabila datang batas akhir itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Mustafa nanti mati jam 12 lewat 12 menit, tanggal 12 bulan 12 2012. Oh, sudah berlalu ya. Nah, itu nggak bisa ditunda. Setiap kita pasti punya ajal, dan ajal kita berbeda-beda. Nasihat ini untuk kita juga, Bapak Ibu. Silakan hidup semau-mau kita, tapi ingat ada masanya untuk mati. Nah, sudah pernah kami sampaikan sebagai penguat aja. Ya. Nabi mengatakan, orang pintar itu adalah orang yang selalu ingat mati, Pak.
Itu orang pintar, kata Nabi loh. Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasul, siapa orang yang pintar itu? Nabi mengatakan, Al-Qayyis. Orang pintar itu tandanya dua. Satu, mandana nafsahu. Orang yang selalu mengevaluasi perjalanan hidupnya. Langkah-langkah perbuatannya dalam kehidupan itu selalu evaluasi. Harian, mingguan, bulanan, tahunan dievaluasi. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah wa amila lima ba'dal maut. Mereka yang beramal bekal untuk kehidupannya sesudah kematian. Beramal, mencari bekal untuk kehidupan sesudah kematian. Kata Nabi itu orang yang cerdas. Jadi kalau kita ini bekerja, mencari harta, persiapan untuk masa pensiun kita di usia 60 atau 70 tahun, itu bukan orang cerdas. Karena masih memikir tentang masa depan kehidupan di dunia saja, titik. Nah, kalau orang cerdas menurut Nabi itu adalah orang yang berpikir bagaimana nasib dirinya sesudah mati. Sehingga fokus atau orientasi hidupnya itu bagaimana sukses mendapatkan mati yang sukses. Bukan mendapatkan hidup yang sukses. Nah ini Pak. Jadi cita-cita tertinggi seorang muslim dalam kehidupan di dunia apa? Mendapatkan kematian yang sukses atau husnul khatimah. Bukan hidup yang sukses. Kalau hidup yang sukses kan menurut ukuran manusia. Apa? Punya rumah, punya penghasilan yang tetap, punya kendaraan yang bagus, kemana-mana bisa diakses, punya jaringan yang luas sehingga kebutuhannya semuanya terpenuhi. Itu sukses hidup menurut ukuran manusia dan hanya berhenti di dunia. Tapi bagi orang-orang beriman, hidup sukses adalah hidup dengan iman, mati dalam keadaan iman atau husnul khatimah. Nah ini harus kita raih Pak. Ya, kita raih. Wa amila lima ba'dal maut. Beramal, ikhtiar untuk mencari bekal persiapan kematian kita. Dan ini Pak, masing-masing kita tidak bisa diwakilkan. Ya. Kalau kita minta doa bisa Pak. Pak, tolong Pak doakan saya Pak. Supaya saya ini mati husnul khatimah. Tapi untuk mendapatkan mati husnul khatimah Pak, kita harus berikhtiar. Apa? Iman ibadah. Pak, tolong Pak doakan saya Pak. Supaya saya ini dapat segera melunasi hutang saya Pak. Ya kita harus bekerja. Di samping doa saudara kita, doa kita juga harus ikhtiar kita juga. Sama seperti bagaimana kita ingin mendapatkan mati yang sukses. Kita harus berikhtiar. Jaga iman, terus beramal. Ya. Beramal. Dan jangan pernah merasa sudah cukup untuk beramal. Terus lakukan amal. Jangan pernah berhenti. Biar kematianlah yang akan menghentikan langkah kita untuk beramal. Nah, yang kedua Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, saya minum dulu. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, wa ahbib man syi'ta fa innaka mafarikuhu. Wa ahbib man syi'ta, dan cintailah siapa saja yang kamu cintai. Fa innaka, maka sungguhnya bagi kamu mafarikuhu, kamu akan berpisah. Ya. Tidak ada Bapak Ibu yang abadi di dunia ini. Ya. Ada dua Pak, yang Quran menginformasikan yang cenderung dicintai oleh manusia. Satu namanya al-mal, harta. Yang kedua namanya al-banun, anak keturunan. Sedangkan kalau Pak, reuni Pak, ketemu teman lama, teman SD, teman SMP.
Kan ditanya, berapa Pak cucu sampean? Pak? Apa yang ditanya Pak? Keturunan. Yang kedua ditanya, kesini naik apa Pak? Sepeda motor. Saya mobil Pak. Apa Pak? Harta. Rumah sampean di mana? Oh saya di Sukolilo gang sekian. Oh saya di perumahan sana Pak. Ada kebanggaan Pak. Harta. Anak sampean berapa? 3. Jadi apa semua? Oh anak saya ini jadi ini. Oh saya ini Pak. Ini Pak. Keturunan Pak. Ya. Quran mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Ini yang cenderung disukai oleh manusia. Tapi Allah Bapak Ibu memberi penawaran yang lebih menarik. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik sawaban wa khairun amala. Tapi amal soleh yang kekal, yang bako, yang abadi, namanya amal jariah. Kata Allah itu lebih baik di sisi Allah dan lebih bisa menjadi pemberi jaminan untuk kehidupan kita nanti. Harta dan anak hanya hiasan kehidupan dunia. Allah mengatakan amal soleh kita yang kekal nilainya, abadi pahalanya, itu lebih bernilai di hadapan Allah dan bisa menjadi pemberi jaminan, memberi garansi untuk kehidupan kita di alam sana. Kalau pemberi garansi kehidupan kita di masa tua apa? Tabungan kita Pak. Selama 40 tahun atau 35 tahun berdinas bekerja itu. Tabungan persiapan hari tua, persiapan pensiun. Banyak di dunia Pak. Tapi al-baqiyatu sholihatu khairun inda rabbik. Amal soleh yang kekal. Itu lebih bernilai di hadapan Allah. Dan bisa menjadi pemberi garansi. Maka kita disuruh terus beramal. Beramal. Jangan pernah berhenti Pak. Ya. Sampai-sampai Nabi waktu mengatakan, seandainya besok kiamat, kemudian hari ini kita ini pegang biji kurma, tanam. Besok kiamat Pak. Hari ini kita masih pegang biji semangka, tanam Pak. Ya. Saking pentingnya amal itu. Besok kiamat masih punya uang 1.000 rupiah, masukkan di kota infak. Ya. Karena itu akan menjadi jaminan, menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah yang berbahagia yang dapat kami sampaikan pada kajian malam hari ini. Mari kita jaga iman kita di detik-detik pergantian tahun ini, karena bagi saya bulan ini adalah bulan yang penuh dengan fitnah. Kita jaga diri kita, semua anggota keluarga kita, agar kalau bisa kita sepakat untuk membuat sepi jalan ketika pergantian tahun. Dan sampai yang punya acara orang sana, kita sendiri yang bingung. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilafan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.